Jemaat Tuhan, marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk kita beribadah dalam ibadah keluarga malam hari ini, hari Rabu 8 Juli 2020. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk kita beribadah kepada Tuhan. Mari kita berdiri dan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 18, bait 1 dan 2, Allah hadir bagi kita. Mari kita berdoa. Bapa yang ada di surga, Bapa pencipta langit, bumi dan segala isinya, Bapa yang kami imani dalam Yesus Kristus, kami bersyukur sekalipun saat ini kami masih mengalami pandemi virus corona, namun karena kasih penyertaan-Mu, kami masih dapat beribadah bersama keluarga dari sektor pelayanan 1 sampai 9. Berkati ibadah ini dan kiranya ibadah ini terjadi dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Jemaat dipersilakan menyanyi dari Mazmur 127 ayat 1. Nyanyian Ziarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pegawai berjaga-jaga. Mari kita, jemaat dipersilakan duduk. Kita akan menyanyi dari Kidung Jemaat 40, bait pertama, Ajaib Benar Anugerah. Jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kita akan membaca firman Tuhan pada malam hari ini dari kitab Efesus pasal 5
pada ayatnya yang ke-22 hingga ayatnya yang ke-33. Sebelum kita membacanya, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Dengan segala ungkapan syukur kami naikkan kehadirat-Mu Tuhan. Di rumah tangga kami masing-masing, kami telah mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk membaca sebagian firman-Mu dalam ibadah keluarga bersahaja pada saat ini. Berkatilah kami ya Bapa, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Jemaat, mari berdiri untuk pembacaan firman Tuhan dari kitab Efesus pasalnya yang kelima pada ayat 22 hingga ayat 33. Firman Tuhan berkata, dan kita akan membaca secara bersama-sama, secara bergantian. Kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya, sama seperti Kristus terhadap jemaat. Karena kita adalah anggota tubuhnya, sebab itu laki-laki dan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini benar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Berbahagialah setiap daripada kita yang telah membaca firman Tuhan dan memeliharanya dalam iman kita sehari-hari. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Shalom jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Pada malam hari ini firman Tuhan berbicara dari kitab Efesus pasalnya yang kelima, pada ayatnya yang ke-22 sampai dengan ayat 33 adalah materi bina yang telah dipersiapkan di Jemaat GPIB Bukit Kasih. Dan materi bina ini dari pembacaan kita dengan tema rumah tempat otoritas Allah. Rumah adalah tempat otoritas Allah. Jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, berbicara sebuah rumah, orang selalu ingin mempunyai rumah yang indah, rumah yang gitu nyaman dihuni dan membawa sukacita bagi penghuninya. Tetapi apakah rumah itu hanya dilihat sebagai sebuah gedung yang hanya dipandang dari luar begitu indah, tetapi tidak memberi kenyamanan kepada sang penghuninya? Saya mau mengatakan kepada kita pada malam hari ini, bahwa rumah itu adalah rumah tempat di mana setiap orang ketika dia melakukan segala aktivitas di luar dan kembali ke rumahnya untuk melepaskan segala lelah letihnya, bertemu dengan keluarganya. Ketika kita sudah beraktivitas dari pagi hingga sore hari,
meninggalkan keluarga kita dan kembali. Ketika kita keluar, kita minta Tuhan untuk senantiasa menyertai akan apa yang kita kerjakan, dan ketika kita kembali dengan selamat berjumpa dengan keluarga kita. Rumah adalah tempat otoritas, bukan hanya sebagai penghuninya yaitu Bapak Ibu dan saya, tetapi rumah ini adalah tempat di mana kita menghadirkan Allah di dalam kehidupan rumah tangga kita. Allah bekerja secara penuh, bahwa firman Tuhan, dalam firman Tuhan mengatakan, Alkitab mencatat bahwa langit adalah tahta Allah. Bumi adalah tumpuan kakinya. Dan rumah Allah yang didirikannya di keluarga-keluarga beriman adalah tempat perhentiannya. Ketika berbicara bahwa rumah tempat otoritas Allah bekerja secara penuh. Di sini setiap orang daripada orang-orang yang beriman kepada Kristus, ketika dia membangun sebuah rumah yang sudah selesai dengan pergumulan yang begitu luar biasa, dengan berkat yang dia miliki, ketika masuk rumah baru, orang selalu mengundang kita untuk ibadah syukur. Maksudnya adalah meminta kepada kita untuk datang mendoakan sang pemilik rumah tersebut, mengajak hamba Tuhan dan jemaat dan keluarga untuk menyaksikan apa yang telah Tuhan berikan bagi mereka. Rumah kita adalah rumah yang telah diberkati oleh Tuhan. Kita minta Tuhan berkati. Tetapi jangan kita memahami bahwa ketika kita mengundang Allah itu sebagai tamu, sebagai sesuatu hal yang harus diundang untuk datang dalam rumah kita. Allah bukan tamu yang diundang. Allah bukan diperlukan pada saat kita butuhkan. Tetapi kita harus menyadari bahwa ketika kita bisa ada sampai saat ini dan memiliki segala sesuatunya, itu semua adalah anugerah Allah. Sehingga kita harus memprioritaskan Allah. Allah adalah dasar sekaligus pusat dari sebuah bangunan yang kita miliki. Otoritas Allah yang harus ditegakkan di dalam rumah tangga kita masing-masing dengan penuh kasih dan hormat kepada Dia. Jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, ketika kita membaca kitab Efesus pasalnya yang kelima, pada ayat 22 hingga ayatnya yang ke-33. Dengan Lembaga Alkitab memberikan judul Kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri. Kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri. Di mana ketika kita meminta kepada Tuhan untuk memberkati akan kehidupan kita sebagai pasangan suami istri. Kita membangun suatu hubungan yang begitu luar biasa dan kemudian kita meminta Tuhan untuk teguhkan komitmen kita di hadapannya untuk membangun sebuah bahtera rumah tangga yang akan kita arungi bersama-sama dari hari ke hari. Sama seperti rumah, kita selalu memperindah rumah kita supaya bagus dan kemudian supaya rumah itu tetap kokoh berdiri, maka ada perawatannya. Hubungan suami istri pun demikian. Harus tetap kokoh dan harus tetap kuat. Mengapa? Karena begitu banyak tantangan kehidupan yang akan dialami. Sehingga dalam satu rumah tangga dibutuhkan sebuah keluarga yang benar-benar hidup menghadirkan Tuhan.
Tidak hanya rumahnya bagus, kelihatan indah di luar, tetapi penghuninya tidak nyaman. Pasangan suami istri selalu ribut. Dilihat selalu pergi beribadah sama-sama, duduk bersama-sama, kemana sama-sama. Tetapi ketika kembali dalam kehidupan rumah tangganya, mereka tidak harmonis. Hanya kelihatan di luarnya saja. Sehingga disinilah dituntut otoritas dari masing-masing pribadi sebagai pasangan suami istri. Otoritas diberikan kepada suami. Suami mengasihi istri dan anak dengan total, sama seperti Kristus mengasihi jemaatnya. Suami juga berfungsi sebagai imam untuk menguduskan istri dan anak-anak, supaya istri dan anak-anak menjadi cemerlang di hadapan Allah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Yesus Kristus, otoritas Allah itu diberikan kepada suami. Fungsi dan tugas dari seorang suami bukan hanya untuk menafkahi. Bukan hanya ketika ia mencari di luar rumah dan dia bawa pulang berkat dan itu cukup. Dan harus dikelola oleh sang istri. Dikatakan suami harus mengasihi istri dan anak-anaknya secara total. Dia harus benar-benar berfungsi sebaik-baiknya. Dia harus berfungsi bukan hanya pencari nafkah, tetapi dia juga berfungsi sebagai imam untuk menguduskan kehidupan rumah tangganya. Maaf, kebanyakan suami-suami yang hanya bisa mencari di luar ketika ia pulang, tugas dan tanggung jawab dalam rumah tangga itu hanya dipikul oleh seorang istri saja. Sehingga ketika ada sesuatu terjadi pada anak, itu menjadi tanggung jawab istri. Dan itu salah. Ketika Anda keluar dari rumah, bekerja sepanjang hari dan memohon berkat pada Tuhan, hasil jerih lelah Anda telah diberkati. Maka ketika Anda kembali di rumah, harusnya Anda mengajak istri dan anak-anak untuk mengucap syukur. Anda mengajarkan secara iman. Punya waktu untuk duduk bersama istri dan anak untuk membaca Alkitab, berdoa bersama-sama. Sehingga keluarga Anda ini benar-benar berfungsi di hadapan Tuhan. Bukan hanya otoritas diberikan kepada suami, tetapi otoritas Allah juga diberikan kepada istri. Yang pertama, istri itu sebagai penolong yang sepadan, memainkan peran yang sangat penting juga dalam kehidupan rumah tangga. Mempunyai peran kudus untuk sang suami. Ia menjaga wibawa dirinya sebagai seorang istri. Ketika sang suami pergi keluar rumah, sang istri ditinggalkan sama anak-anak, maka ia bertugas menjaga dan merawat tubuhnya, mengasuh anak-anak, menghiasi rumah dengan keterampilan yang dia miliki, dan terlebih dia harus takut akan Tuhan. Jangan karena pas suami pergi, istri pun pergi untuk bergosip. Nanti tunggu sang suami pulang baru pulang. Anda seorang istri, kita sebagai seorang perempuan yang sudah diberkati, yang telah dipercayakan oleh Tuhan, diberikan otoritas yang begitu luar biasa dalam mendampingi suami kita sebagai penolong. Penolong yang sepadan.
Ketika suami kita dalam kesusahan, ketika suami kita sedang menghadapi masalah, tadi pekerjaan dimanapun, kita yang sebagai penolongnya harus memberikan kekuatan, harus mendoakan, mengajak suami bersama dengan anak-anak juga untuk datang kepada Tuhan. Sehingga otoritas bagi sang istri sebagai penolong yang sepadan memainkan peranan khusus dan harus tunduk dan hormat kepada suami. Firman Tuhan mengatakan, hai istri, tunduklah kepada suamimu. Tunduk dalam hal apa? Tunduk dalam menghormati dia sebagai kepala rumah tangga, yang dimana Allah menempatkan dia sebagai pelindung bagi diri kita dan anak-anak kita. Dan fungsi kita mendampingi dia, memberikan kekuatan. Tidak berbantah-bantah, tidak menceritakan atau menjelekkan kekurangan suami kita di depan orang banyak, atau menceritakan sesuatu hal yang terjadi pada kehidupan suami kita kepada orang lain. Itu kelemahan terkadang terjadi. Ketika kita membangun suatu hubungan, berkomitmen di hadapan Tuhan begitu luar biasa. Dan ketika pasangan kita mempunyai kekurangan, dengan gampangnya kita menceritakan kekurangan dia kepada orang lain. Kita harus berhati-hati. Karena ketika kita menceritakan kekurangan pasangan kita, itu sama saja dengan kita menceritakan diri kita sendiri. Karena ketika kita di hadapan Tuhan dan diteguhkan dalam pernikahan yang kudus, kita bukan dua tetapi satu di hadapan Tuhan. Sehingga kita harus bersama-sama bisa menjaga wibawa keberadaan rumah tangga kita. Setiap rumah tangga mempunyai masalah masing-masing. Tetapi disinilah saudara dan saya sebagai orang-orang yang sudah berumah tangga, bagaimana kita menghadirkan Allah dalam kehidupan rumah tangga kita. Dalam sebuah rumah yang Tuhan sudah berikan kepada kita untuk melepaskan segala lelah letih kita, dan ketika kita selesai di luar sana, kita kembali mengucap syukur bersama-sama. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Yesus Kristus, di dalam kehidupan rumah tangga kita, kita setiap saat menghadirkan Allah dalam suka maupun dalam duka. Kita meminta dia untuk hadir. Itulah otoritas yang diberikan Allah atas rumah tangga bagi orang-orang yang beriman. Ketika kita meminta kepada Tuhan untuk memberkati akan kehidupan kita sebagai pasangan suami istri, bahkan ada anak-anak kita, maka rumah tangga kita akan kokoh, akan kuat. Sekalipun banyak tantangan, sekalipun ada pergumulan, tetapi ketika kita bersama-sama berlutut di hadapan Tuhan, mau meminta pertolongan pada Tuhan, Tuhan tidak akan tinggal diam. Itulah otoritas yang diberikan Allah atas rumah tangga orang beriman. Saudara dan saya harus percaya akan hal itu. Ketika otoritas Tuhan itu dihadirkan dalam rumah tangga kita, maka rumah akan dipenuhi dengan kasih. Kita saling menghormati satu dengan yang lain. Kita hidup dengan penuh cinta dan saling memuji satu dengan yang lainnya. Di sanalah Allah akan berdiam dan menjadikan rumah kita tempat perhentiannya yang kudus. Mari kita melihat semuanya ini sebagai sesuatu hal
yang mengungkapkan otoritas kita dalam kehidupan sebagai satu keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Dengan situasi yang terjadi saat ini, setiap rumah tangga mempunyai pergumulan masing-masing. Tetapi di balik pergumulan itu, ketika Anda mau berlutut dan memohon kepada Tuhan, maka tidak ada yang mustahil di dalam Tuhan. Dia akan selalu ada dan hadir dalam kehidupanmu karena kita selalu hidup bersama dengan Dia. Jadikanlah kehidupan rumah tanggamu dengan penuh kasih Tuhan. Maka hari-harimu akan kau lewati dengan penuh kebahagiaan. Selamat menikmati hari yang penuh dengan tantangan dan pergumulan. Tetapi di balik semuanya itu, Tuhan tidak akan membiarkan engkau berjalan sendiri. Dia akan menyertai engkau sebagai satu keluarga yang utuh. Dan Dia akan memberkati engkau dalam keluarga yang telah dipersiapkan oleh Tuhan bagi masa depan kehidupan dan bagi orang-orang yang ada di sekitar Anda. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita merespon firman Tuhan dengan Kidung Jemaat 318, berbahagia tiap rumah tangga. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Tuhan, kami menyadari bahwa ketika tugas kami di tengah-tengah dunia ini sebagai satu keluarga dalam kehidupan rumah tangga, masih banyak kelemahan, masih banyak kekurangan yang telah kami lakukan. Tetapi ya Bapa, kami menyadari bahwa kehidupan kami ini adalah karena anugerah daripada-Mu. Kami mohon ya Tuhan Yesus, Engkau selalu hadir dalam kehidupan rumah tangga kami. Sehingga kami saling menghargai sebagai pasangan suami istri. Kami saling menghargai sebagai orang tua kepada anak-anak kepada orang tua, sehingga menjadi satu keluarga yang utuh di hadapan Tuhan. Biarlah setiap tugas daripada suami dapat dijalankan dengan baik, mengasihi istri dan anak-anak, melindungi dan terlebih mengajarkan firman Tuhan. Begitupun dengan fungsi dan tugas seorang istri, menjadi penolong yang sepadan ketika melihat keberadaan sang suami, bahkan anak-anak, menjadi pendamping yang selalu membawa kehidupan kepada Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau juga berkati anak-anak kami, sehingga anak-anak kami pun menyadari akan hidup mereka adalah sebuah kehidupan yang Tuhan berikan. Kami mohon ya Bapa, Engkau berkati akan kehidupan rumah tangga kami semuanya. Sehingga ya Tuhan, kami menjadi satu keluarga yang utuh di hadapan Tuhan.
Firman selalu kami baca dalam kehidupan rumah tangga kami. Kami selalu berdoa, saling mendukung satu dengan yang lainnya. Sehingga ketika kami keluar dari rumah kami menjadi cahaya. Bahkan kami hidup dalam melangkah takut akan Tuhan. Dan ketika kami selesai melakukan segala aktivitas, kami kembali berkumpul dalam rumah yang Tuhan sudah berkati. Mengucap syukur dalam sehari yang sudah Tuhan berikan. Kami mau berdoa ya Tuhan Yesus. Untuk keluarga-keluarga yang saat ini dalam pergumulan. Dengan situasi dan kondisi yang saat ini ya Bapa. Kami mau berdoa untuk keluarga yang berduka cita. Serta mereka yang dalam masa isolasi di rumah sakit maupun di rumah. Supaya mereka ya Bapa Engkau jamah dan Engkau pulihkan dan mereka bisa kembali hidup sehat. Kami mau berdoa ya Bapa bagi para tim dokter, perawat, tenaga medis yang menangani pasien maupun dalam pemerintah daerah dengan tugas-tugas mereka yang sangat mulia. Terkadang mereka juga ada rasa lelah, tubuh mereka kadang lemah. Tetapi pengabdian mereka ya Bapa Engkau mau melihatnya. Sehingga mereka selalu ya Bapa diberikan kekuatan kesehatan dalam perawatan. Untuk merawat akan pasien-pasien yang membutuhkan mereka. Kami berdoa untuk pemerintah. Upaya pemerintah untuk mencegah penyebaran virus corona. Serta upaya menyembuhkan mereka yang sedang dirawat. Tuhan campur tangan. Sehingga pemerintah kami dapat bekerja dengan baik. Tuhan Yesus, hanya kepadamu kami memohon. Dan biarlah ya Bapa senantiasa kami hidup sebagai warga negara ini. Hidup dengan memperhatikan apa yang perlu kami lakukan untuk kesehatan kami. Tuhan, kami mau berdoa bagi jemaat-jemaat-Mu. Dimanapun yang rindu untuk kembali beribadah. Untuk bersama-sama saling mengunjungi satu dengan yang lainnya dalam ibadah rumah tangga. Tetapi karena keadaan saat ini ya Bapa, tidak mengurangi kami untuk datang kepada Tuhan. Sehingga kami dalam ibadah rumah tangga kami masing-masing firman tetap disampaikan. Kami mau berdoa secara khusus bagi jemaat GPIB Bukit Kasih. Kami berdoa bagi anak-anak kami dalam kelanjutan studi mereka. Terima kasih ya Bapa karena anak-anak kami boleh melanjutkan ke jenjang pendidikan yang tinggi. Kami berdoa bagi anak-anak kami dalam pekerjaan, bahkan dalam mencari pekerjaan. Dalam masa pemulihan maupun yang bersuka cita. Karena Tuhan telah menambahkan setahun bagi usia kelahiran bahkan usia rumah tangga mereka. Berkat Tuhan selalu melimpah. Tuhan, dengarkanlah doa kami. Inilah doa ungkapan syukur kami kepadamu. Tuhan lihat setiap rumah tangga yang beribadah kepadamu ya Bapa. Dan Engkau mendengar akan setiap doa-doa pribadi mereka. Dalam kelemahan, dalam ketidakberdayaan, dalam kekhawatiran. Hanya Tuhan satu-satunya penolong. Hanya Tuhan satu-satunya tempat kami berseru. Dan kami mohon ampun. Ketika kami tidak melakukan apa yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Inilah kami ya Bapa. Dan teguhkanlah kami dalam kehidupan rumah tangga kami masing-masing. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Inilah doa syukur keluarga kami. Di dalam nama anak-Mu yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya.
Dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni kesalahan orang lain. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah memberi persembahan kepada Tuhan sebagai tanda syukur kita atas berkat yang telah dilimpahkannya. Firman Tuhan dalam Mazmur 96 ayat 8 yang menyatakan, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke dalam pelatarannya. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Kidung Jemaat 403, hujan berkat kan tercurah. Hujan berkat kan tercurah, itulah janji kudus. Hidup segar dari sorga dan diberi padamu. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Mari berdiri untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Allah Bapa Maha Baik, kami mengaku dan percaya bahwa setiap pemberian dan anugerah yang sempurna berasal daripada-Mu. Apa yang telah kami berikan dengan hati tulus, penuh rasa syukur ini pun bersumber dari kasih Bapa yang sempurna melalui Yesus Kristus. Kami mohon, berkatilah persembahan kami agar berguna untuk pekerjaan dan pelayanan yang menyaksikan kemuliaan nama-Mu. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Jemaat Tuhan, mohon perhatian untuk warta jemaat. Yang pertama, ucapan terima kasih. Kami presbiter yang bertugas mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Nyonya Ana A.W. Tehu Peyori STH yang telah melayani kita semua di dalam ibadah keluarga pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Yang kedua, ibadah keluarga hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 dengan materi bina keluarga adalah tempat bersekutu yang indah. Demikian warta jemaat, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Jemaat, marilah berdiri. Marilah kita melanjutkan kehidupan dengan hati dan iman yang mengarah hanya pada Tuhan. Kita memuji Tuhan, Kidung Jemaat 342, bait 1 dan baitnya yang ketiga, keluar dari kaum. Serahkan diri
arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.